Oke, langsung kita mulai. 1, 2, 3, action. Oke. Rekan saya, Pak Riyadi, bercerita bahwa beliau baru saja selesai mengajar kelas 11 IPA. Beliau terlihat suntuk dan tidak bersemangat. Setelah saya tanya, ternyata sesuatu terjadi di kelasnya. Ketika Pak Riyadi mengajar, ternyata ada dua murid yang tidak memperhatikan penjelasannya. Andre terlihat tidak memperhatikan dan Zaim malah memainkan handphonenya. Pak Riyadi sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil handphone Zaim. Tetapi ternyata hal itu tidak menyelesaikan masalah. Setelah handphone diambil, Zaim malah asik mengobrol dengan Andre. Beliau sudah menegur Zaim dan Andre, tetapi tidak membuahkan hasil. Percakapan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Selamat siang Pak Riyadi. Selamat siang Bu Erna. Habis mengajar kelas berapa Pak? Ini Bu, tadi saya habis ngajar di kelas 11 MIPA 1 Bu. Ada masalah apa Pak Riyadi? Kok kayaknya suntuk dan nggak semangat begitu? Iya nih Bu, saya sedang memikirkan tentang keadaan di kelas 11 MIPA 1 tadi Bu. Lah, emang ada apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Beneran ini Bu Erna mau dengarkan curhatan saya Bu. Ya mau dong Pak, dengan senang hati. Begini Bu, tadi itu waktu saya mengajar di kelas 11 MIPA 1, Andre terlihat sibuk sendiri dan Zaim malah memainkan handphonenya Bu. Dan setelah handphone Zaim saya ambil, malah Zaim asik ngobrol dengan Andre Bu. Nah itu yang bikin saya suntuk hari ini Bu. Oh, begitu ya Pak. Nah, kira-kira setelah kita membicarakan masalah ini, apa yang Pak Riyadi harapkan dari pembicaraan kita? Ya, saya inginnya setelah berbicara dengan Ibu Irna nanti bisa cari solusi dari masalah kelas 11 MIPA 1 ini, Bu. Setidaknya setelah saya ngobrol dengan Bu Irna, nantinya ada ide atau solusi yang bisa saya lakukan, Bu. Emang masalah sebenarnya bagaimana sih Pak? Itu, Bu, tadi waktu saya menjelaskan tentang materi sistem gerak kepada murid-murid saya, malah Andre terlihat tidak memperhatikan. Sedangkan Zain asik sendiri dengan handphonenya. Sudah saya peringatkan, tetapi mereka masih saja melakukannya. Zaim sudah tidak memainkan handphone karena sudah saya ambil, tetapi berganti ngobrol sama Andre. Ada juga sih murid yang memperhatikan, tapi saya merasa sangat terganggu dengan sikap mereka itu, Bu. Oh, jadi gitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan murid yang lain melihat Bapak mengambil handphone Zaim? Saat saya mengambil handphone Zaim, seketika murid terdiam dan tertegun malahan melihatnya. Lalu hanya menunduk saja, Bu. Itu artinya murid lain menyadari bahwa apa yang dilakukan Zaim adalah suatu kesalahan. Lalu menurut Pak Riyati, apa kira-kira yang menyebabkan Andre dan Zaim melakukan itu ya? Wah, apa ya? Apa karena pembelajaran saya kurang menarik ya, Bu? Lalu murid merasa bosan. Kalau boleh saya tahu, metode dan media pembelajaran apa yang Bapak gunakan saat mengajar tadi? Tadi saya memang hanya menggunakan metode ceramah saja, Bu. Dan saya tidak menggunakan media apapun. Saya menjelaskan sambil murid-murid menyimak buku teks mereka, Bu. Menurut Pak Riyadi, kira-kira jika hanya menggunakan metode ceramah bisa membuat murid bosan nggak ya Pak? Iya juga ya, Bu. Makanya mereka lalu asik ngobrol sendiri dan memainkan handphonenya. Hmm, nah, selama ini yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran agar lebih menarik, apa ya Pak? Pada materi lain,
Saya menggunakan TTS sistem gerak, Bu. Dan saya juga sudah pernah menggunakan model pembelajaran make match atau semacam menjodohkan kartu soal dengan jawaban itu, Bu. Oke, Pak. Selanjutnya, menurut Pak Riyadi, apakah model dan media pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu bisa diterapkan di kelas 11 MIPA 1 ini, Pak? Oh, iya ya, Bu. Kenapa saya baru kepikiran kalau saya juga bisa menggunakan media TTS sistem gerak dan model pembelajaran match di kelas 11 MIPA 1 ya, Bu? Biar Nah, lebih menarik dan menyenangkan. iya. Nah, lalu apa nih rencana Pak Riyadi untuk kelas 11 MIPA 1 pada pertemuan berikutnya, Pak? Sepertinya saya akan menggunakan media dan modul pembelajaran yang menarik dan menyenangkan kali ya, Bu. Kira-kira apa nih langkah yang akan dilakukan Bapak? Saya akan menggunakan media pembelajaran TTS sistem gerak, Bu, yang bisa diakses melalui handphone murid. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain. Ya, itu ide bagus, Pak Riyadi. Murid juga merasa lebih bersemangat untuk segera memenangkan permainannya. Nah, rencana apa lagi yang akan Bapak lakukan? Apa ya, Bu ya? Kalau saya pakai model pembelajaran make match saja, gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa, Pak. Itu juga bagus. Murid juga akan belajar untuk bekerja sama dengan temannya untuk mencari jawaban dari kartu soal yang dimiliki atau sebaliknya. Oke, Bu. Saya akan berusaha lebih kreatif lagi dalam pembelajaran di kelas. Lalu kira-kira kapan mulai nih rencana Bapak? Uh, Minggu ini insya Allah akan saya mulai, Bu, dengan membuat dan menyusun segala sesuatu yang dibutuhkan. Aplikasi TTS sistem gerak dan kartu soal serta kartu jawabannya, Bu. Adakah yang Bapak akan libatkan dalam melaksanakan rencana itu? Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan Bu Anis sebagai guru TIK, Bu, untuk membantu saya menyusun semuanya. Alhamdulillah. Lalu menurut Pak Riyadi, berapa lama untuk mengeksekusi rencana ini? Mungkin sekitar 2 atau 3 hari, Bu. Oke lah kalau begitu, Pak. Besok setelah 3 hari, kita bicarakan lagi perkembangannya ya. Siap, Bu, siap. Terima kasih, Bu Irna, atas sharing-sharingnya hari ini, nggih. Sama-sama Pak Riyadi. Semoga masalah Pak Riyadi bisa segera terselesaikan ya. Amin. Ya sudah, Bu. Saya lanjutkan dulu pekerjaan saya, nggih. Oh ya Pak, silahkan. Saya juga mau mengajar nih. Nggih. Kita akan melanjutkan pada skrip yang kedua ya Pak Riyadi. Nggih. Monggo Pak. 1, 2, 3. Di sudut ruangan kelas, saat jam pembelajaran telah selesai, ada seorang siswa sendirian nampak sedang murung dan menunjukkan raut mukanya yang sedang bersedih. Dia adalah Erna. Sebagai seorang guru, maka sudah seyogyanya saya menanyakan tentang keadaannya. Mbak Erna, Bapak lihat kamu nampak sangat murung. Apa kamu sedang ada masalah? Iya, ada Pak Guru. Saya memang sedang ada masalah, tapi saya bingung mau cerita ke Bapak. Kita bisa diskusi, Mbak. Santai saja. Kamu tidak usah cemas, apalagi takut. Bapak perhatikan, tadi pun ketika di kelas, kamu suka sendirian. Kenapa ya, Mbak? Saya memang suka sendirian di kelas, Pak, karena tidak ada yang mau berteman dengan saya. Loh,
Kok kamu bicara seperti itu, Mbak? Kenyataannya memang seperti itu, Pak, yang saya rasakan. Baiklah. Nah, sekarang begini, Mbak. Sekarang kan kamu sedang Bapak ajak berdiskusi. Kira-kira apa yang akan kamu harapkan dari diskusi kita ini, Mbak? Sebelum Bapak menghampiri saya sama sekali tidak berharap apa-apa, Pak. Namun, sekarang saya berharap semoga agak ada solusi agar permasalahan saya cepat selesai, Pak. Baiklah, Mbak. Begini, apakah kamu merasa nyaman dengan tidak adanya teman di dalam kelas sehingga kamu menyendiri? Inilah, Pak, masalah saya karena saya tidak ada teman di kelas. Terkadang saya merasa sendiri. Sepertinya teman-teman saya tidak suka dengan saya, Pak. Oh, begitu. Terus, apa lagi yang kamu rasakan? Saya tidak tahu, Pak, mengapa ya teman-teman saya tidak mau lagi berteman dengan saya. Saya selalu mengerjakan pekerjaan saya sendiri, Pak. Meskipun diminta berkelompok, saya lebih senang mengumpulkan tugas sendiri, Pak. Saya merasa bisa mengerjakan sendiri, Pak. Nah, meskipun kamu bisa melakukan sendirian, namun bukankah kamu tetap membutuhkan pertemanan yang baik dengan teman-temanmu kan? Iya, Pak, betul. Nah, begini Mbak, Bapak tahu bahwa dulu saya amati kamu dapat berteman dengan yang lain normal-normal saja. Nah, saya sering melihat kamu berjalan bersama dengan yang lain, bersenda gurau, bermain bersama. Kamu nampak ceria saat itu. Iya, Pak, benar itu. Nah, kira-kira jika kamu terus saja menyendiri seperti ini, apakah dapat menyelesaikan permasalahannya, Mbak? Ya, tidak, Pak. Nah, kalau begitu, bukankah ini yang berat bagimu itu hanyalah bagaimana mengawali pertemanan seperti dulu lagi kan? Iya, Pak. Tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya yakin kamu bisa, Mbak. Kamu adalah siswa yang cerdas dan cepat tanggap menurut penilaian Bapak. Saya juga yakin kok kamu ini anak yang jujur dan baik. Jadi, itu sudah jauh dari cukup sebagai bekal untuk berteman dengan yang lain. Intinya, kapan kamu mulai jika tidak sedari sekarang, Mbak? Apakah sekarang kamu sudah yakin bisa melakukannya? Iya, Pak. Saya akan memulainya. Nah, lalu rencana ke depan, hal utama apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengunjungi Rani di rumahnya, Pak. Dia dulu pernah jadi sahabatku yang baik. Rumahnya juga tidak jauh dari tempat saya, Pak. Wah, bagus sekali itu, Mbak. Saya sangat setuju dengan pendapatmu. Terus, apa lagi kira-kira? Saya besok akan berusaha dan segera melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain di sekolah, Pak. Semoga teman-teman dapat menerima dan merespon saya dengan baik. Idemu sangat bagus, Mbak. Benar sekali. Tepat. Memang harus seperti itu. Dan saya yakin kok bahwa teman-teman itu akan merespon dengan baik. Intinya adalah komunikasi saja, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih Bapak sudah menguatkan saya. Oh, sudah jadi kewajiban Bapak untuk membantu kamu, Mbak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa kamu mintai bantuan dalam melaksanakan rencanamu nanti atau besok itu, Mbak? Kalau nanti saya mungkin akan ke tempat Rani,
diantar oleh ibu saya dan besok saya akan melakukannya sendiri. Namun terus terang saya mohon bantuan kepada Bapak Guru bahwa besok jam pertama sebelum pelajaran dimulai, Bapak dapat memberikan motivasi tentang kesetiakawanan agar secara tidak langsung memperlancar usaha saya, Pak. Oh, baiklah kalau begitu, Mbak. Namun, jika nanti sudah sesuai dengan yang kamu harapkan ini, kira-kira apakah kamu dapat berkomitmen dengan konsekuen selalu menjaga pertemanan dengan yang lain, Mbak? Insya Allah, Pak, saya akan berusaha menjaga pertemanan dengan yang lain. Baiklah kalau begitu. Besok siang, selepas pulang sekolah, saya minta menemui Bapak di ruang guru ya. Kita diskusikan perkembangannya, Mbak. Dan semoga berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak. Sama-sama, Mbak. Teruslah semangat, Mbak. Dan kembali ceria seperti dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi kasus yang kedua dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang marilah kita susun refleksi kita ya, Pak. Dari diskusi kita ya, Pak. Yeah. Kemarin sudah di-download kan, Pak? Yang dari itu ya? Iya, yang dari LMS, Pak. Ya, ini masih muncul di sini. Oke, langsung kita ketik saja ya, Pak. Iya. Refleksi diri, ini nama CGP kita masing-masing atau gimana, Pak? Atau ada dua, Pak? Masing-masing saja, Bu. Masing-masing saja. Oh, gitu ya, Pak? Ya, saya terus terang ini kurang menyimak tadi ngapunten ini. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, Pak? Yang sudah berjalan baik selama percakapan, kami berdua merasa sudah siap terkait pelaksanaan coaching. Sudah siap ya, Pak? Siap, ya. Sudah siap selama pelaksanaan coaching ya, Pak? Yeah. Kemudian, apakah kita, waktu saya jadi coach, apakah Pak Riyadi merasa bahwa saya sudah bisa menjadi coach yang baik, Pak? Menurut saya jenengan sangat ngemong, Bu. Nah, itu yang memang jenengan itu dari intonasi nada, kemudian asah asih asuh ke murid itu luas begitu loh.
luwes, Oke. ngomong begitu. Nah, kalau saya terus terang itu masih dalam tahap belajar. Masih terus belajar kalau saya. Nggih, Pak. Kemudian kira-kira dari pertanyaan yang saya ajukan, Pak, eh, apa sudah berbobot atau belum, Pak? Prinsip dasar dari coaching ini kan memang baik itu masalah maupun solusi itu kan dari coachingnya. Nah, di sini ketika saya mengamati pertanyaan yang jenengan sampaikan, itu menurut saya sudah menggali secara tidak langsung potensi-potensi yang saya miliki untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ini menurut saya sudah pas, Bu. Pertanyaan yang Oke. sudah sinkron, sudah searah, tidak terkesan menggurui, jenengan hanya sekedar memantik, arahnya membimbing begitu. Baik. Ini refleksinya masih sama dengan yang sesi latihan kemarin ya? Beda, Pak. Hah? Sekarang beda, Itu Pak. Sekarang kan refleksinya refleksi praktik, Pak. menunya beda. Refleksi, iya, refleksi praktik hari ini. Tinggal diganti judul. Oh, Nggih. tapi pertanyaannya sama nggak? Sama, Pak. Makanya saya tanya, nanti jenengan tanya juga waktu jenengan jadi coach seperti apa. Oke. Ini ya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah kami berdua merasa sudah siap selama pelaksanaan coaching. Kemudian intonasi nada, asa, asih, asuh bisa ngomong. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan sudah menggali potensi untuk memecahkan masalah, tidak terkesan menggurui dan membimbing ya Pak. Oke. Kemudian waktu jenengan jadi coach, apakah sudah bisa menemukan solusi, Pak? Sangat bisa, Bu, karena saya terpacu dan saya jadi berpikir ketika masalah itu ada di saya, maka saya harus bisa mencari solusi. Nah, jenengan bagus sekali di dalam memberikan pertanyaan, tidak langsung memberikan solusi secara letterlet, tetapi memancing hal-hal yang jauh-jauh hari atau sebelum-sebelumnya saya lakukan yang terasa berbeda di kelas. Nah, di situ muncullah sistem pembelajaran dengan menggunakan media, model atau metode sehingga kelas menjadi lebih nyaman, siswa menjadi lebih antusias dan sebagainya. Berarti sudah ada proses refleksi dari kejadian-kejadian sebelumnya ya Pak? Atau Iya. dari apa yang Coach lakukan sebelumnya ya Pak? Iya, betul. Betul. Ya. Sudah, Bu. Ya. Kemudian Pak, untuk apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan saat saya menjadi coach, Pak? Mungkin kita hanya butuh, ini bukan ke jenengan saja, Bu, dengan ke saya juga Iya. kita berdua. Mungkin kita lebih butuh jam terbang menurut saya, Bu. Jadi Iya. jam terbang ini sangat menentukan menurut saya tingkat keberhasilannya. Sebab dengan kita memiliki jam terbang yang bagus, maka tentu saja kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan coach itu dapat kita sempurnakan secara bertahap. Begitu. Namun kalau saya melihat dari apa yang Bu Erna tadi sudah lakukan selama coaching, saya yakin Bu Irna sehari-hari di sekolah sebenarnya sudah sering melakukan, namun karena dalam tanda kutip maaf mungkin tidak tahu teorinya ini, sehingga hanya seperti menempatkan serpihan-serpihan, oh ternyata ini memang sudah saya lakukan, sehingga menurut saya jenengan sudah sangat bagus ketika melakukan coach. Terima kasih, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh
sebelum dan saat melakukan coaching. Ini berarti yang bisa menjawab hanya kita sendiri ya Pak? Nggih. Oke. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya itu berarti cara kita masing-masing ya Pak? Nggih. Oke. Berarti sekarang gantian jenengan yang tanya Nggih. untuk pertanyaan yang pertama. Nggih, saya singkat mawon nggih, Bu. Oke. Menurut jenengan yang sudah berjalan yang baik apa dari yang selama saya melakukan catching tadi? Yang pertama, jenengan sudah melakukan pendekatan yang baik, kemudian komunikasi yang baik kepada siswa, kemudian siswa juga merasa tidak digurui, kemudian siswa juga merasa dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian siswa juga jenengan sudah mampu memunculkan potensi yang ada pada diri siswa. Karena mungkin selama percakapan siswa itu merasa tidak pede, kemudian dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini jenengan sudah mampu meyakinkan bahwa murid jenengan itu mau berubah. Kemudian dia sudah bisa menemukan solusinya untuk mau bekerja sama dengan orang lain. Itu, Pak. Oke, baik. Terus kalau dari segi teknis, Bu, menurut jenengan selama tadi saya melakukan catching, apakah masih begitu sangat kaku? Apakah kakunya sedikit ada terasa tapi sedikit hilang? Ataukah luas menurut jenengan? Sebab yang ini terus terang ini sangat saya butuhkan. Oke. Kalau menurut saya sama seperti dengan saya, jadi kayaknya masih terkesan agak kaku ya, karena kita berdua itu di sini masih action, jadi masih latihan untuk acting ya. Tapi insya Allah nanti kalau ke depannya, saya percaya bahwa jenengan mampu melakukan coaching terhadap murid atau rekan jenengan bahkan jauh lebih baik dari apa yang sudah kita latih di sini. Itu Pak. Iya, baik. Jadi kalau menurut jenengan dari saya selama melakukan catching, yang paling utama yang perlu ditingkatkan apa tadi Bu berarti? Yang pertama adalah ini memunculkan potensi yang ada pada koci, ya, memunculkan potensi yang ada pada koci, kemudian memunculkan potensi yang ada pada koci, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri pada koci. Ya, itu Pak. Terima kasih Bu. Nah, saya kira itu Bu yang dari sudut pandang kita berdua untuk saling mengoreksi kita masing-masing. Terima kasih atas masukannya. Kemudian ini Pak Bagio di kolom chat. Ini maksudnya berikut. Coachingnya sesama apa Pak? Coachingnya sesama apa Pak? Teman sejawat. Oh iya, tadi Pak, tadi untuk yang pertama kita sudah melakukan coaching terhadap teman sejawat. Kita kemudian punya skenario yang kedua yaitu coaching terhadap murid. Iya kan Pak? Iya betul. Berarti sudah masuk. Iya. Iya Pak. Kami sudah melakukan 2 kasus nih Pak. Yang pertama coaching dengan sesama teman sejawat, kemudian yang kedua coaching dengan murid. Nah itu yang insya Allah nantinya akan kami jadikan referensi, kemudian akan kami jadikan latihan untuk bisa melakukan coaching dengan teman sejawat dan murid di sekolah kami Pak. Pak Riyadi sama Bu Erna Iya Pak. Karena saya lari ke sana sini sehingga tidak jelas posisi jenengan sebagai apa. Cuma saya ingin bertanyakan
waktunya ini kan sudah habis nih, kebetulan kita Iya, Pak. segera kembali ke main room. Nggih. Apa nih? Tadi Pak Riyadi sudah berperan sebagai coach dan juga berperan sebagai coaching. Sampun. Iya, Pak. Oh, nggih. Sampun. Nggih, karena video ini nanti memuat misalnya Pak Riyadi saat sebagai coach 15 menit, saat sebagai coach 15 menit, demikian pula untuk Bunda Erna sebagai coach-nya 15 menit, Iya, Pak. sebagai coach 15 menit, kemudian sudah menuliskan refleksi nggih. Nggih, sampun, Pak. Baik, Sampun, Pak. kita segera kembali ke main room. Untuk video ini saya hentikan rekamannya nggih. Nggih, matur Terima nuwun. kasih, Pak. Matur nuwun, Pak.